sekarang di platform manapun yang sedang kalian lihat, yang kalian tonton sekarang, langsung aja ya. Oke, nah malam ini Rahma nggak sendirian tentu saja karena kita mau gibah ya. Kita mau gibah ya ini ya. Rahma ditemenin sama Mbak siapa? Fatul. Fatul. Bisa dipanggil Fatul. Fatul ya. Mbak Fatul. Usia berapa Mbak? Tidak usah disebutkan kayaknya. Kepala 2. Sama kok kepala 2. Oke, jadi malam ini nih kita mau gibahin ya. Tepatnya menggibahkan masalah cowok-cowok ya, Mbak Fatul ya. Masalah cowok-cowok yang kadang itu bikin sakit kepala. Bikin greget, bikin migrain, bikin sembarang kali rasanya itu kita nggak ngapa-ngapain seharian tapi capek karena cowok gitu bikin capeknya lahir batin emosi gitu ya. Tapi jangan sampai dunia akhir. Jangan sampai, ya ampun, masalah cowok, ya ampun. Apa sih pemikiran cowok yang paling Mbak Fatul nggak suka? Soal pemikiran cowok yang paling mengganjal di aku. Iya. Yang paling mengganjal di aku tuh aku tuh biasa aja ke dia. Dia dalam konteks temen, ceritanya temen ini. Temen sama cewek gitu. Ya kan kita sebagai cewek kan juga ngerasain gitu ya. Iya. Gimana sikap cowok yang memang ada rasa sama yang biasa. Ya. Tapi ketika kamu tuh lo punya rasa sama dia. No, enggak, dia menolak seolah-olah kayak kamu tuh sok tahu padahal kita sesama cewek. Kita ngerti lah ya pasti. Cowok dengerin ya. Dengerin kalian semua, dengerin ya I lovers. Buat penonton yang cowok tolong ya, ini suara hati kami para wanita ya. Tolong jangan dianggap biasa aja. Cet-cetan gitu ya, cet-cetan. Udah biasamu ke orang lain itu belum tentu biasa buat kita. Iya bener, kayak udah diperhatiin pagi siang malamnya gitu. Iya. Terus katanya biasa aja. Aduh, kayak telepon sama siapa gitu. Enggak, temen. Tapi logatnya yang dia kasih buat si temennya sama ini ketika sama kita sebagai pasangan itu kayak nggak pernah kita terima gitu. Kayak lembut banget gitu. Gemes sih. Sampai bingung, ya Tuhan gimana sih caranya menyadarkan, membuka hati dan pikiran cowok ini supaya dia lebih ngerti gitu. Kita kan cewek kan bukan menuntut untuk dipahami, enggak sih, tapi ayolah coba masuk ke dunia kita, coba masuk ke pikiran kita. Gimana sih kalau kamu jadi aku pun kamu nggak akan kuat buat ngadepin kamu sendiri. bener. Kayak kita pengen berusaha kita berusaha mengerti mereka, tapi mereka tuh kadang nggak mau mengerti kita, ya nggak sih? Ya itu tergantung argumen masing-masing. Iya. Setiap orang benar atas argumennya masing-masing. Tapi ya gimana ya kita harus berpegang teguh bahwa perempuan selalu benar. Betul. Kalau perempuan salah kembali ke pasal 1. Hidup perempuan. Hidup perempuan. Oke. Jadi gini, Rahma kan ada ini kan yang teman siaran di sini, Mas Rizky. Mas Rizky ini dia tuh punya prinsip. Kalau udah nikah, konteksnya udah nikah. Prinsipnya adalah kalau di rumah iya dia adalah seorang suami, tapi kalau di luar rumah dia itu bukan suami. Jadi kayak dia di luar rumah itu miliknya orang lain gitu loh. Jadi kayak kalau di rumah iya aku milikmu, milik istrimu. Kalau di luar rumah aku milik rame-rame. Enggak boleh. Enggak banget. Iya. Kamu makhluk hidup punya perasaan, bukan barang yang bisa digunakan orang satu dan orang lainnya. Bener banget. Tapi kok suka gitu laki-laki keluarin aja Bang. Gitu ya. Satu waktu pernah nih baca buku judulnya Ibu Sinder, karya Pandir Kelana. Nah ini di dalamnya itu juga ada kisah dari Ibu Sinder itu sendiri, bahwasanya ketika di rumah suaminya adalah suami saya, tapi ketika di luar rumah dia adalah milik orang lain. Maka dari itu saya tidak akan keluar rumah kecuali ketika suami saya mengajak gitu. Tapi
Halo, kamu ijab, kamu meminta anak orang. Iya, Itu bener. untuk mendampingi kamu gitu. Bukan untuk stay di rumah nyuci nyapu ngepel, nggak gitu konsepnya. Konsepnya itu jadi apa ya, pendamping ya, bukan pembantu. Betul. Tapi kalau diginiin, kenapa kok kamu berpendapat bahwasanya kalau laki-laki di rumah itu sebagai suami, tapi kalau di luar itu adalah milik orang lain. Milik kerjaan dia lah, milik apa ya, kan tidak seperti itu. Sebenarnya kalimat itu bisa jadi penguat, juga bisa jadi bumerang buat kita sebagai perempuan nih. Kalau untuk penguat kan kayak agar kita setiap waktu nggak memikirkan keburukan pasangan kita gitu. Kalau di luar dia benar-benar kerja fokus untuk menata kehidupan kita nih. Tapi kalau untuk perempuan yang mungkin bukan baper ya, lebih ke memakai perasaan di setiap waktunya itu kayak tolonglah dimanapun kamu ada atau enggaknya aku, sekali kamu berucap berjanji untuk meminta aku menjaga aku. Iya bener. Tolong dong dijaga apapun itu ada atau enggaknya aku. Jadi kayak gitu. Iya benar. Kayak menghargai sih, lebih ke menghargai ya. Jadi nggak setuju banget kalau misalnya ada argumen aku kalau di rumah sebagai suami, tapi kalau di luar aku adalah milik orang lain, nggak gitu. Terus kayak seolah-olah kayak ingin mencecar kurang satu itu, satu perempuan itu masih kurang gitu. Pengen lagi, pengen nambah ya. Kalau nggak cukup dengan satu perempuan ya itu aku, kenapa kamu pilih aku? Bener banget. Geget banget ya, gemes gitu kayak. Aduh, aku aja dengan kekurangan kamu seperti itu bisa loh terima kamu tanpa harus membahas kurangnya kamu. Bisa loh nerima cuma satu cowok aja di hidup aku. Betul. Tanpa harus ada yang lain. Ya kayak aduh kenapa sih harus greget gitu kayak sampai boleh deh punya pasangan tapi aku yang milihin. Mana nih cowok-cowok mana cowok yang kayak gitu ya, nanti kalau kamu udah kehilangan satu perempuan yang paling menyayangi kamu, bisa menerima kamu, tapi kamu sia-siain seperti itu, tamat riwayatmu. Nanti soalnya biasanya itu cowok-cowok apa ya sama sih, kita semua kayak menyesal setelah semuanya udah terjadi. Menyesalnya di akhir kan, nggak mungkin di awal. Kalau di awal namanya pendaftaran ya. Nanti kalau udah ditinggal barulah tahu rasanya betapa berharganya dia. Iya benar-benar banget. Pokoknya apa ya, kadang kita nggak mengerti ya pemikiran cowok-cowok itu, nggak bisa kita mengerti ya. Mau mereka apa sih sebenarnya maksud? Kadang satu saat dia bilang makasih ya udah ngertiin gitu, kayak seolah-olah oh jadi kalau kamu gitu aku bersikap seperti ini, ternyata bener aku harus sikapnya gini. Tapi besok nggak gitu, tiba-tiba marah, tiba-tiba gini, kayak menyebabkan bahwasanya kok aku nggak pernah bisa ngerti dia gitu. Kayak apa sih yang harus aku lakuin ini buat ngertiin kamu? Kemarin kamu bilang kalau aku gini bener, tapi kalau sekarang enggak. Aduh. Padahal biasanya kan yang kayak pelin-pelan itu cewek kan, ini cowok kok bisa gitu loh. Gemes. Tapi ya kita sebagai perempuan yang juga tahu ya posisi laki-laki itu dia ingin dihargai, suka dianggap, diberi apresiasi, diakui kehebatannya. Tapi kalau hebatnya itu tentang memikat wanita lain, itu tidak ada apresiasi dari kami. Maaf ya, piagam pun Anda tidak dapat. Ucapan selamat pun Anda tidak dapat. Betul, ya ampun, cowok gimana sih cowok kamu? Pusing banget. Aduh. Tapi ya banyak sih apa ya, cowok-cowok mau kita menganggap mereka ya, kita menghargai mereka, kita mengapresiasi kehebatan mereka, tapi itu mereka lupa memberikan kebutuhan kita. Kita pengen disayang, kita pengen didengarkan, kita pengen apa ya, banyak sih ya cewek itu ya. Pokoknya intinya tuh lebih ke yang batin gak sih, kalau kita tuh pengen diperhatikan lah istilahnya. Kan diperhatikan, kita tuh butuh perhatian guys. Perhatian. Jadi gini ya, menurutku tuh cobalah sesekali yuk lah sehari kamu tanpa gadget, tanpa teman-teman kamu cowok yang lainnya buat ngopi-ngopi lah.
please 1 jam, 2 jam, 3 jam, kasih kita waktu, kamu duduk manis dengerin kita. Masalah hidup apa sih yang lagi menggerogoti isi kepala itu seperti apa, seperti itu kan. Yuk dengarkan, karena aku nganggep kamu, ini konteks pasangan ya, aku nganggep kamu itu adalah rumah loh, rumah bukan hanya tempat singgah, tapi untuk tempat tinggal, tempat menyimpan segala sesuatunya, bukan berarti kamu adalah tempat bebanku untuk menyimpan segala bebanku, bukan sih, karena perempuan itu sebenarnya dia hanya membutuhkan teman, pengen didengerin aja sebenarnya. Apalagi kalau dia contoh seperti anak pertama nih, anak pertama dia nggak punya kakak, adik juga masih kecil, mau diajak curhat gimana? Gak nyambung gitu kan? Mau curhat ke orang tua kayaknya, aduh orang tua ini bebannya udah banyak. Harus nambah-nambahi beban lagi. Jadi ayolah kamu kalau menjadikan aku pasangan, maulah jadi tempat aku buat curhat, buat cerita. Kamu nggak perlu kok ngasih solusi atau apa gitu. Kalau kamu keberatan untuk itu ya nggak usah. Tapi dengerin aja deh gitu. Kadang itu satu lagi yang bikin jengkel. Apa? Kamu ngerti nggak sih kabar itu penting banget. Betul. Jadi kayak, aduh kamu bukan berarti kita menuntut ya, kita hanya memastikan bahwa kamu sampai tujuan itu baik-baik aja, kamu dalam keadaan ini tuh baik-baik aja, selamat gitu ya. Kayak kamu ngerti nggak sih, sebanyak apapun beban ini yang ada di pikiran, entah itu kerjaan, kuliah, mau organisasi apapun, tapi kamu sebagai pasangan nih cowok ya dengarkan tolong, kamu itu udah ada tempat paten di dalam otak apapun keadaan aku, seperti itu. Tapi kadang, prioritas gitu kan, kayak memang dijadiin udah kebutuhan kita gitu loh, karena aku setiap saat, setiap waktu itu harus kontak kamu. Kenapa kok aku harus kontak kamu? Bukan berarti aku overprotective ya. Bener-bener. Bukan berarti aku overprotective, karena aku hanya ingin berbagi segala kegiatanku untuk kamu sebenarnya. Bukan berarti posesif sih. Iya betul. Kita cuma pengen apa ya? Kabar itu untuk perempuan itu berarti kita merasa diprioritaskan ya enggak? Kan ya, walaupun sesibuk apapun ya pekerjaannya ya Kak, kasih kabar lah ya, kan mengetik 1-2 menit itu bukan sesuatu yang berat. Ya ini aku lagi kayak gini, sekarang aku lagi kayak gini, itu kan bukan sesuatu hal yang apa ya. Kadang ini jengkelin lagi nih ya, gimana pulang ngedate nih, kita perempuan udah diantar pulang nih, udah pulang, nanti kalau sampai rumah kabari ya, kalau ngantuk berhenti dulu, kalau hujan pakai jas hujan dulu, minggir gitu ya. Sebegitunya sampai sekecil-kecilnya detail pokoknya ya, kita perhatiin. Kadang kita sampai gini, biasanya jarak rumah sini ke sana paling enggak 1 jam lah. Gitu. Kita tunggu, oh kayaknya belum sampai. Misalnya 22.14 nih, pukul 22.14 nih jalan dari rumah kita. Sampai sana kan kalau 1 jam 23.14 nih. Kadang kok belum ada kabar nih, oh mungkin kena macet gitu. Tapi kok sampai tambah setengah jam, jadi 1,5, 2 jam. Kok nggak ada kabar, ini kemana? Gitu kayak. Terus pagi-pagi tiba-tiba, maaf ya aku ketiduran, kayak halo aku tuh tidur nggak nyenyak nungguin kamu, takut kenapa nih jalan. Aduh kok bisa gitu, nggak habis pikir gitu ya. Oh my god. Kamu pernah nggak sih mikirin kalau sekhawatir itu aku sama kamu itu rumahku. Kalau kamu terkena angin puting atau apa, kamu nanti roboh loh, terus nanti tempatku berteduh di mana. Benar. Sepenting itu loh kamu buat aku gitu. Tapi mikir gak sih? Pernah gak kalian kepikiran itu di otak kalian nih lover? Ini gibahannya mantep banget ya. Kayak apalagi kalau sekarang misal ada orang ya, orangnya langsung nih di depan kita gitu kayak, kamu tuh gitu kayak, ya udahlah kita mau ngeluarin semua unek-unek juga kadang di pikiran tuh kayak, oke lah jangan, daripada nanti berantem, omonganku nyakitin hati kamu dan setelah itu kita nggak komunikasi. Padahal selain yang lebih penting daripada aku harus mengungkapkan perasaanku adalah bagaimana aku harus menjaga hubungan kita agar tetap baik-baik saja. Benar. Hilangnya kamu sekejap, enggak ada kabar, sehari aja tuh kayak ada yang kurang. Kayak ada yang hilang gitu ya. Ini apa sih yang kurang dari aku, padahal
segala sesuatu ya udah kerja, tugas sudah dikerjain, apalah sembarangan lirik, tapi kak masih ada yang ganjel, ada yang kurang apa, itu kamu mas. Dengarkan, oh my god, oh my god, oh my god. Oh iya ya, oh my god, sumpah ini. Jadi itu ya tadi kalau misalkan nih Mbak Fatul ada pasangannya di depan mata sekarang ya. Di depan mata ini. Ada marah mah kok. Di depan ada marah. Iya, di depan. Misalkan ya, anggaplah aku pasangan lah, anggap aja ya. Nanti mukaku di ini aja. Dibayangin. Apa sih yang pengen diucapkan tapi selama ini tuh kayak belum pernah dikeluarkan gitu karena nggak enak lah atau karena menjaga perasaannya atau segala macem. Coba deh sekarang keluarkan. Nanti kalau dikeluarin semuanya bisa nangis di sini. Iya. Jadi iya. Jangan nanti Intinya deh gitu intinya. ya. Jadi intinya misal nih marah Iya. pasangan Aku perhatiin nih. halo, mana jodoh halo, jodoh di mana? Jodoh tolong dengarkan dulu ini. Jodoh dengarkan calon Iya. calon istri, calon Iya. suami. Iya kan ini buat calon suami kan. Buat calon suaminya Mbak Fatul dimanapun berada sekarang ini. Entah sudah kelihatan atau belum. Belum kelihatan. Tolong ya, tolong dengarkan ini dengan baik aja, silakan Mbak. Berat banget kayaknya ya. Oke, pada intinya, Mas, aku sayang kamu apa adanya. Nice. Aku cintakan kamu apa adanya. Mungkin sesekali lisanmu pernah menyakitiku, tapi semua itu luntur atas apa yang pernah kita lakukan bersama, kita lalui bersama. Bahagiamu yang kamu kasih padaku, itu semua adalah warna-warni kehidupanku. Jadi, terima kasih sudah berkenan hadir di hidupku. Salahmu itu nggak seberapa, kenangan kita itu masih lebih berharga daripada Semua apa yang udah kamu perbuat, kesalahan-kesalahan yang udah kamu perbuat. Aduh, bukan pencitraan ya sebenarnya, kayak oke, kita turunin aja ego kita gitu ya, egonya kita turunin, egonya perempuan kita turunin, lebih dilebarkan lagi hatinya, dibesarkan lagi hatinya, demi apa? Supaya aku dan kamu tetap bersama, Mas. Jodoh, mana jodoh? Jodoh tolong kelihatan dulu. Terus gini, itu kan tadi kalau yang depan pasangannya, ada nggak sih pesan buat para cowok di luar sana, siapapun itu, gimana pesan-pesan pandangannya dari seorang cewek di pesan-pesan khusus buat cowok, Mbak Fatul? Ada pesan-pesan khusus nih buat cowok ya, dengerin ya, cowok yang merasa cowok. Keluarkan. Oke, saya di sini mewakili para perempuan-perempuan yang baik hatinya. Gini, kamu marah, boleh marah, mengedepankan ego silahkan, mengedepankan logikamu silahkan, tapi jangan pernah melupakan bahwasanya pasanganmu, perempuanmu itu memiliki hati, dimana hati itu harus dijaga, harus benar-benar dirawat, karena seketika gelas itu jatuh, hancur, disusun pakai lem apapun dia nggak akan utuh, dan nggak akan pernah bisa ya? kamu gunakan lagi. Jadi jaga selagi ada, jangan disia-siakan. Marah boleh, tapi tolong setelah itu ayo kita perbaiki bersama. Masalah itu nggak harus kamu selesaikan dengan marah. Perempuanmu diam menerima, sebenarnya dia itu tekanan batin banget. Ada sesuatu yang ingin dia ungkapkan, tapi hanya untuk demi menjaga agar kamu dan dia baik-baik saja. Dia rela tekanan batin dan oke lah Mas, nggak apa-apa, aku nerima kamu marah. Yang penting sekarang kita udah nggak apa-apa. Tapi sebenarnya dia sampai rumah nggak ada kamu, nangis dia. Nangis dia tengah malam gitu ya di tempat tidur. Ya Tuhan, jodohku bukan sih. Dilepas gaya ini, kok nyakitin? Nyakitin tapi kok masih sayang, tapi sayang kok nyakitin, tapi kok ya gimana? Gitu ya Mbak Fatul. Gitu. Jadi lovers itu ya tadi girls talk
pembicaraan kita sama cewek dari hati ke hati. Aku, Rahma sama Mbak Fatul. Terima kasih buat yang udah menyimak, yang udah ngasih like dan udah nonton terus juga dari tadi. Mungkin salah satunya adalah jodohnya Mbak Fatul. Jodohnya Mbak Rahma juga ya. Tolong itu apa yang Mbak Fatul bilang diresapi. Tolong apa yang ditanyain Mbak Rahma itu tadi sebenarnya ungkapan hatinya ya. Iya kan? Dia ingin mengungkapkan tapi melalui orang lain aja lah daripada nanti aku kena imbasnya. Iya bener. Kayak gini ya, tolong selain diresapi dipraktekkan ya guys, dipraktekkan. Tolong siapapun itu dipraktek, jangan cuma didengerin udah masuk telinga kiri keluar betul. telinga kanan. Jadi jangan seperti itu. Soal perasaan jangan pernah main-main. Iya, wes mantep banget. Oke, buat lover semua terima kasih banget yang udah nyimak, yang udah ngasih like segala macam. Terima kasih. Selanjutnya kita bakalan live lagi sama next bintang tamu. Jangan kemana-mana. Aku Rahma. Saya Fatul. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. We are here to accompany you, provide benefits, and convey kindness to everyone. E-Station, broadcast, share for goodness.